Shalom, senang ketemu dengan Anda kembali. Kita akan belajar mengenai karunia roh. Apa itu karunia roh? Kalau menurut 1 Korintus 12 ayat 7 sampai yang ke-18, ini sebenarnya ada dua macam arti karunia Roh Kudus, yaitu Roh Kudus sebagai karunia, yaitu pemberian, dan juga yang kedua yaitu Roh Kudus yang memberikan karunia-karunia. Roh Kudus memberikan sesuatu, yaitu Roh Kudus memberikan karunia. Karunia itu dalam bahasa Yunani adalah charis, berkat artinya, atau juga pemberian anugerah. Karunia roh ini adalah semacam kemampuan khusus yang diberikan kepada kita oleh Roh Kudus pada saat kita menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen. Siapa yang menerima karunia roh ini? Kalau di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-38, setiap orang Kristen yang menerima Kristus menerima karunia pada saat pertobatan, yaitu Allah memberikan kepada setiap orang dari kita itu peran dan maksud khusus ketika Roh Kudus membaptis kita ke dalam tubuh Kristus. Ada beberapa macam karunia, yaitu di dalam 1 Korintus dan macam-macam di sini, bahwa karunia berkata dengan hikmat, berkata dengan pengetahuan, iman, menyembuhkan, mengadakan mujizat, bernubuat, membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dalam bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, melayani, mengajar, menasehati, membagi-bagi, memberikan pimpinan, menunjukkan kemurahan, menyembuhkan, memimpin, rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan juga pengajar. Jadi apakah setiap orang Kristen mempunyai semua karunia tersebut? Kalau dilihat di 1 Korintus 12 ayat yang ke-11 dan juga 18, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu, yaitu tiap-tiap orang secara khusus, kemudian masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh. Jadi tidak ada orang Kristen yang mempunyai semua karunia pada dirinya. Dan tidak ada karunia pun yang wajib harus dimiliki oleh setiap orang Kristen, beda dengan buah roh. Kalau buah roh itu harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Jadi apa tujuan karunia itu sendiri? Untuk kepentingan bersama, untuk jemaat dapat dibangun, untuk jemaat saling memperhatikan, untuk jemaat atau kita semua melayani sesama, untuk kita semua mengalami untuk kedewasaan dan kesatuan dalam mempercayai dan mengenal Kristus. Kemudian memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Dan semua karunia itu, karunia roh tersebut itu sesungguhnya dianugerahkan untuk tujuan misioner, yaitu agar tubuh Kristus diperlengkapi dan dikuatkan untuk mengasihi dan menginjili sebanyak mungkin orang, sehingga bersama-sama kita menyembah Dia dan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kemudian apakah karunia Roh Kudus ini, karunia roh ini sudah berakhir sekarang ini? Kalau Paulus secara eksplisit ini memaksudkan bahwa karunia-karunia ini tidak akan berakhir sebelum Kristus datang kedua kali. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 10 sampai yang ke-12. Artinya bahwa inti dari pekerjaan Roh Kudus ini dalam kehidupan kita bukanlah kuasa-kuasa untuk melakukan mujizat-mujizat, tapi hati yang diubahkan untuk belajar, untuk tambah bagaimana mengasihi. Matius 9 ayat 36 itu menekankan bagaimana belas kasihan adalah motivasi di dalam pelayanan Kristus. Kuasa rohani tanpa kasih itu berbahaya. Tapi kasih tanpa kuasa roh itu adalah sesuatu yang sia-sia. Mari kita sama-sama melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Selamat melayani.